Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa rahmatihi wa taufiqihi wa hidayatihi wa nurihi subhanahu wa ta'ala. Wa ala fadlil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'il anbiya'i wa rasulina alaihi wassalam wa jami'il malaikatul muqarrabin wa jibril munkar wa asrafil wa zalim malkar wa nakir wa rakibati wa malik ladun alaihi wassalam wa ala jami'il sahabin lillahi jami'il radiyallahu anhum wa ila hadrati khulafa ar-rasyidin Sayyidina Bakr Siddiq wa Sayyidina Umar bin Khattab wa Sayyidina Uthman bin Affan wa Sayyidina Uthman bin Affan wa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum wa ila jami'in man tabi'ahum ila yawmiddin wa li jami'in sultan ya Allah ya Allah ya ulama masyayina wa sayyidina wa abaina wa ummatina wa jadadina wa ahlina wa auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala ahya'i min al-amad syai'il al-Fatiha A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin ya rabbal alamin siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمين تذكر جيران بذي سلام ماذا اجتدى من درامي مولد بدمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال
للخلق كلهم. التاسع السجود مرتين بأن يضع جبهته على مصله مكشوفة ومتثاقلا بها ومنكسا ويوضع شيئا من ركبتيه ومن بطون كفيه ومن بطون أصابع رجليه. العاشر الطمأنينة فيه. الحادي عشر الجلوس بين السجدتين. الثاني عشر الطمأنينة فيه. Rekan-rekan sekalian, kalau kemarin kita bahas tentang rukun sholat yang ke-8, sekarang kita masuk ke rukun sholat yang ke-9. Jadi rukun itu adalah suatu kewajiban yang ada di dalam satu ibadah, itu rukun. Jadi kewajiban yang ada di dalam ibadah itu rukun namanya. Beda dengan syarat. Kalau syarat itu kewajiban yang harus dipenuhi sebelum ibadah itu sholat. Syarat kok sholat. Untuk keplecek rambut. Contoh, syarat sholat orangnya harus Islam, harus punya wudu, tempat, pakaian, makanannya harus halal. Itu contohnya itu. Halal dari apa? Halal dari najis, halal dari haram. Contoh, umpama iki. Wis ndek wudu, sudah punya wudu, halal sudah. Tak punya hadas, halal. Pakai pakaian menutup aurat. Terus kupluk itu nyolong. Umpama seperti itu. Nah, ini bisa menjadikan tidak memenuhi syaratnya. Makanya kalau ada di beberapa masjid itu menyediakan peci, menyediakan sarung, menyediakan mukena dalam rangka supaya musalli, orang yang sholat itu dapat memenuhi kewajiban-kewajiban syarat-syarat sholat. Jadi ada beda di situ, ada apa ya? Ada beda antara syarat sama rukun, itu ada di situ. Kalau intinya kalau syarat itu kewajiban yang harus dipenuhi sebelum ibadah, kalau rukun itu kewajiban yang harus dipenuhi di dalam ibadah itu sendiri. Apapun ibadahnya itu, ibadah sholat, ibadah apa ya, puasa, apapun itu ada syaratnya, ada rukunnya. Puasa contohnya, kalau puasa syaratnya itu contoh kalau laki-laki lah kan omen lah, ya
Pak di Inggris men akeh, ya masuk men akeh di Inggris. Lanang masalahnya. Puasa contohnya tidak ada halangan bagi orang yang saum itu, orang yang puasa itu untuk melakukannya. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Kalau jasmaninya nggak sehat, ya bisa nggak sholat. Tapi ada kewajiban untuk mengganti di lain hari. Alhamdulillah hujan. Kemudian syarat dari ibadah itu contohnya ya, yang paling inti dari syarat ibadah di dalam syarat ibadah sholat itu lain, ya, sama dengan syarat ibadah saum. Tapi kalau mengenai syarat ibadah itu sendiri, pertama adalah syaratnya harus lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala hanya karena Allah semata sudah, nggak ada lain. Satu itu. Nanti syaratnya nggak boleh enggak, harus mentauhidkan Allah. Lillahi ta'ala, kalau karena Allah apa-apa. Syarat ibadah secara umum loh ya. Kalau syarat ibadah, nanti syarat ibadah sholat lain lagi dengan syarat ibadah untuk haji, syarat ibadah untuk saum, syarat ibadah untuk zakat dan sebagainya. Tapi syarat ibadah sendiri itu sendiri adalah itu harus pertama lillahi ta'ala. Yang kedua makanan, pakaian, tempat, inti itu semuanya harus halal. Halal. Jadi bahasa imang lho, kalau barang colongan ini. Ya. Halal. Contoh itu ya. Jadi halal, barangnya halal. Kemudian yang ketiga itu tidak ada ujub, tidak ada riya. Tiga hal ini lillahi ta'ala, barangnya halal, tidak ada ujub. Kepingin didelok uang, kepingin enggak ada. Jadi inti dari syarat ibadah itu tiga itu. Nanti kalau ibadah sholat ya ketambahan aja, ditambah ya dengan dia. Tapi intinya di situ. Kan sekalian, kita menginjak ke syarat sholat yang ke-9, yaitu sujud 2 kali yang disela-selai dengan duduk nantinya, duduk di antara sujud. Jadi sujudnya itu adalah rukun yang ke-9, sujud 2 kali. Kemudian duduk di antara sujud, di antara 2 sujud itu kalau di sini hadi asyar itu 11. Duduk di antara 2 sujud itu yang ke-11. Yang ke-10 mana? Yang ke-10 itu adalah tumakninah itu. Jadi sujud tumakninahnya itu 9-10. Kemudian duduk di antara 2 sujud itu yang ke-11, yang ke-12 adalah tumakninah di duduk di antara 2 sujud itu. Bacaannya apa? Terserah bacaannya.
Tulis subhana rabbiyal a'la bihamdi 3 kali. Dan diusahakan yang laki-laki itu perutnya agak dikempiskan sedikit, ya, supaya tidak menyentuh ini sama ini, apa ya, paha, ya, dikempiskan gini. Beda dengan perempuan itu ditekuk ini, jadi disatukan perempuan. Kalau laki-laki gini, perempuan gini, jadi di perutnya diganjal gitu loh. Ada beda di situ. Enggak gitu ya nggak apa-apa, cuman afdolnya gitu loh ya. Secara afdol aja. Ada beda perempuan sama laki dalam hal sujud meletakkan tangannya. Kalau kepalanya sama, ya kita di depan, usah ada kayak diburi, di depan, disujudkan di depan. Bagaimana orang yang pakai masker? Sujud boleh nggak? Batal nggak? Pakai masker, sholat, tutupan gini. Nggak apa-apa. Oh, yang disujud diletakkan itu adalah sini, bukan ini, bukan hidung. Hidung tutup, nggak masalah. Beda lagi kalau sampean, kalau kita semua ya pakai maskernya Batman. Masker Batman digawe gini, nggak nyantol lah ya. Ada lagi gini, hati-hati juga apabila memakai Allahumma sholli ala Muhammad, apa namanya, sorban atau apapun itu, apabila nantinya itu pas sujud ini ke depan sini, ya, ke depan sini, kemudian buat sujud, ini menjadi batal. Ya, hati-hati ya. Umpamanya Mas Eki pakai sorban atau Mas Ali pakai sorban, pada waktu sujud, sorbannya ini yang ke depannya sujudan ini, kemudian dipakai sujud gini, ini menjadi batal. Kenapa? Karena sorban ini sudah mengikat pada orang yang sholat tadi. Lain halnya kalau sorban ini sebelumnya sudah ada di tempat sujud, tidak dipakai. Kalau kepakai, kemudian terhempas ke depan dan nyangkut ini menjadi batal. Contoh ini pakai sorban ya, ini masih nyangkut, yang kanan ini ke depan, terus saya pakai sujud gini, sujud saya nggak sah jadinya. Jadi kalau sujud ini nggak sah, berarti sholatnya nggak sah. Kecuali kalau sorban ini taruh di depan sebelumnya, taruh depan, kemudian kita sholat, ya, kalau kita sholat nggak apa-apa. Kemudian jilbab, ya, atau mukena mbuk dawane mbuk saking dawane rumbe-rumbe mau nak rumbe nang ngarep ngene. Ini kemudian dipakai rumbenya ini, ketutup menutupi ininya, ya ini menjadi batal sholatnya. Hati-hati dengan itu. Kalau perempuan sholat mukenanya, pokoknya yang terbuka yang boleh itu adalah wajah. Wajah itu mana sih wajah itu? Mana wajah itu? Ya, nah, dari keluarnya rambut, ini telinga ini, depannya sampai depannya janggut ini. Jadi kalau ada orang pakai rokok gini, ini membuka aurat kalau wanita. Makanya kalau sama lihat mukena itu mesti setelah gini ada tambahannya gini ya. Gunanya nutupi ini loh.
Ya. Jadi pakai aja gini enggak apa-apa. Kudu ngene iku mesti gaya anu, paling wong wedok ruku ngene kita Taylor bae. Oh enggak, anjene modele ngono aja nih. Nutupi apa nutupi ini loh. Biar enggak ini kebuka biar enggak kebuka. Kalau buka ini kan sudah keluar dari keluar dari wajah. Ini dibawa sudah. Jadi sholat itu apa namanya hati-hati yang pakai apa namanya pakai sorban boleh sunnah malah pakai sorban itu. Sekarang asar ya, umpamanya gini, ada orang sholat asar pas patah waktu belum selesai sudah duhur, sudah maghrib, sudah duhur. Kok suwe temen sholatnya? Sudah maghrib. Itu bagaimana? Kalau orang itu sholat sudah 1 rakaat kemudian adzan maghrib. Ini contoh sholat asar ya, atau sholat duhur, terserah sudah. Sholat duhur kemudian sudah dapat 1 rakaat adzan asar, masuk waktu asar. Ini dinamakan orang masih dalam kata adaan. Ya, tapi kalau belum 1 rakaat ini namanya qodoan, ngodok akhirnya. Ya. Kemudian bagaimana hukumnya? Hukumnya ini orang ini tetap dapat dosa tapi adaan, sholatnya adaan enggak? Adaan. Tapi dapat dosa ya orang seperti ini. Sholat kemudian kemudian apa namanya? Dapat 1 rakaat kemudian masuk waktu sholat lagi, ini adaan tapi masih dalam ini orangnya dapat dosa, tetap adaan itu apa sih? Adaan itu ya tepat waktu itu lah. Kalau nggak tepat waktu ya kodok gitu aja. Yang tadi satu rakaat dapat masih adaan tapi dapat dosa. Karena apa? Masih belum lengkap ini. Dosanya apa? Mengakhirkan waktu. Ya, seperti itu. Jadi sholat as-sujud, jadi sholatnya orang tadi sudah dapat 1 rakaat asar, adaan masih tapi dapat dosa. Sebenarnya ya ini namanya sholat yang haram tapi harus dilakukan ya ini. Ada nggak sholat haram tapi waktunya haram tapi harus dilakukan wajib? Ya waktu ini belum sholat duhur, ya waktunya mepet, dapat 1 rakaat asar. Ini waktu haram, tetapi dia ini wajib melakukan. Banyak loh ibadah-ibadah itu yang kelihatannya ya batil, tapi kita ini senang ya, seperti saya bercanda sama Ais tadi. Lam tuhibbul
lam tuhibbul haqqa. Aku iki gak seneng ngambil barang-barang sing hak. Mang ana guyonan ngono mbek ae. Ya apa? Lho, ya apa? Kok gak seneng barang-barang sing hak iku. Maron. Ahibbul batil. Lah aku seneng barang sing batil-batil. Yo kan ono buya jane ngono. Ono. Al mautu hakun. Ya Mas ya. Mati kan hak ya, bener ya? An-naru hak. Ya maksudnya ngono. Jadi kabeh wong gak seneng mati. Ya, kabeh wong gak seneng mlebu neraka. Tapi hak ini memang hak ada loh, ya. Mati ada. Kemudian sing gak disenengi meneh loh. Apa ya namanya ya? Contohnya dunia mata'ul ghurur. Dunia itu kan menipu ya. Istri dan anak itu fitnah dan lain sebagainya. Tapi semuanya suka gitu loh. Saya juga suka. Punya istri juga suka. Punya anak juga suka. Ya. Padahal itu jelas-jelas banyak kebatilan gitu loh. Ya. Jadi sesuatu itu terkadang tidak mesti batil, itu mesti batil. Bisa digunakan, bisa. Tergantung dari kita meninjau. Ya seperti ini tadi, waktu sholat haram, tapi wajib dilakukan adalah orang yang belum melakukan sholat dan di situ waktunya sudah mepet, wajib orang melaksanakan sholat. Kalau belum 1 rakaat, dia termasuk orang yang qadha. Kalau sudah 1 rakaat, termasuk adaan, tetapi dia tetap dapat dosa. Dan semuanya kita kembali ke sujud, tangannya menghadap ke ke kiblat. Semuanya menghadap ke kiblat. Ya. Tangan menghadap ke kiblat semuanya. Ojo gini. Ya. Apalagi apa mana ngene, mel ke pusat malian ya. Gini. Menghadap ke kiblat. Apa sih maknanya ke kiblat itu? Apa maknanya kita menghadap ke Ka'bah itu? 1. Ka'bah ini tempat mulia yang menjadi center orang muslim untuk melakukan sholat. Inti dari sholat dimanapun, orang itu harus menghadap ke Ka'bah. Jadi satu arah. Jadi orang Indonesia kiblatnya ada sebelah barat, ya. Kenapa? Karena Ka'bahnya ada sebelah barat. Tapi beda dengan wong Inggris. Ya, wong Inggris itu ngadepi nanggene kidul, ke selatan. Kenapa? Karena Ka'bahnya ada di selatannya. Ya, di selatannya Inggris sana, gak ke utara, dihitung dulu jaraknya. Kalau jaraknya ke utara sama ke selatan lebih dekat ke selatan, ya ke selatan gitu aja. Indonesia paling dekat itu ke barat apa ke timur? Ke barat, kenapa? Jaraknya dari Indonesia atau kota Malang ini ke Ka'bah itu lebih dekat daripada ke utara. Paling dekat itu. Yang kedua, setelah Ka'bah itu tempat yang mulia, itu adalah suatu tempat pemersatu umat Islam. Kedua itu tempat pemersatu umat Islam dalam menjalankan ibadah.
Makanya sunnahnya orang itu ibadah menghadapnya ke kiblat, apapun bentuknya. Kita berdoa setelah wudhu, terserah wudhunya ngadap mana. Afdalnya menghadap kiblat, tangannya menengadah ke atas. Ya, tangannya menengadah ke atas, menghadapnya ke kiblat. Doa bangun tidur, ya menghadap kiblat. Terserah tidurnya di mana, gimana bentuknya. Berdoa pada waktu saum, ya menghadap ke kiblat. Sunnahnya loh ya. Menghadap kemana pun boleh. Tangannya menghadap ke atas. Kemudian yang ketiga itu agar kita mengingat tentang rukun Islam yang kelima. Jadi ketiga hal ini inti dari kiblat tadi, Ka'bah tadi adalah yang ketiga tadi adalah untuk mengingat rukun Islam yang kelima. Jadi semoga aja, karena semuanya di sini kan ada kretek kan semuanya. Harus punya. Terserah itu nanti haji itu kita ambil sama Allah ditakdirkan atau apa enggak, niat itu masih harus ada. Harus ada. Orang setelah balik harus ada niat, anak harus ada niat untuk berhaji, untuk melakukan sholat, untuk melakukan puasa, untuk melakukan zakat, harus ada. Termasuk haji. Dan semoga aja nuridul hajja wa umrah fa yasu wa minna. Semoga keinginan kita untuk haji dan umrah ini diyasir, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi memang yang ke-9 ya. Yang ke-10 adalah al-ashiru tumakninatu fihi. Yaitu tumakninah di dalam sujud. Tumakninah dalam sujud ya seperti kemarin-kemarin kita bahas itu adalah panjangnya sekitar bacaan subhanallah itu aja. Al-hadi asyar yang ke-11 adalah julusu baina sajdaini, duduk di antara baina sajdaini, di antara dua sujud. Ingat bahwa duduk di antara dua sujud adalah rukun fi'li yang cepat, bukan sing panjang. Ya, rukun fi'li, rukun perbuatan. Rukun perbuatan tapi enggak boleh lama-lama. Ini duduk di antara sujud. Lain dengan tasyahud. Tasyahud zaman berlama-lama enggak apa-apa. Ya. Setelah sujud kedua, Mas Arif ambil sama Mas Danang ambil wong ganteng iki. Ya, Mas iki anu sujudnya suwe-suwean 2 jaman. Tidak apa kok sujudnya tasyahudnya 2 jam. Tapi mbuh kok masa marang ngadeg ngiring rek. Enggak paling jauh. Umpama. Enggak apa-apa. Yang penting jangan duduk di antara sujudnya itu lama, enggak boleh. Gimana lamanya? Jangan melebihi dari surat Al-Fatihah. Taruh surat Al-Fatihah 10 detik namanya. Jangan lebih dari 10 detik. Engko saking kusuk-kusuke, dikusuk-kusuk no, maaf ya. Dikusuk-kusuk no. Rabbighfirli warhamni. Padahal maca Al-Fatihah memang bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini jadikan batal karena terlalu lama. Ya. Karena terlalu lama. Jangan lama-lama. Sama dengan i'tidal itu, enggak, itu rukun fiqih yang pendek. Enggak boleh panjang. Dal itu pendek. Duduk itu pendek. Asani asyar yang 12 adalah tumaninatu fihi. Kembali atumaninatu fihi, yaitu fihinya ini adalah
Tumanina di dalam duduk di antara dua sujud. Jadi gak boleh langsung mendal kok begini kita bahas dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar aja. Minimal ada subhanallah, ada seperti itu. Al-thalitha asyara al-julusu litashahhudi al-khairi wa ma ba'dahu. Yang ke-13 adalah duduk tasyahud. Duduk tasyahud itu kaki kirinya itu dimasukkan di bawah kaki kanan dan ditempelkan di bumi, kaki kiri ini. Pantatnya, maaf ya, pantatnya ini menempel, duduk di bumi ini, sujudan ini. Makanya lewong sholat, ada yang mengatakan sholat begini pesawat terbang ya apa? Jadi gak sahnya karena apa? Karena gak ada hubungannya sama bumi. Gitu. Dan di kendaraan ini bis ya apa? Ya gak apa-apa ini bis menyentuh bumi kok. Jangan koneksi masalahnya. Tapi ya wallahu a'lam ya. Sampai akhir dari tasyahud itu. Ya. Sampai akhir dari tasyahud itu. Itu yang kedua. Yang ke-13. Ar-rabi'a asyar at-tasyahhudu al-khairu fayaqulu, yaitu di tasyahud itu membaca ini. Jadi ini termasuk rukun, baca tasyahud ini. At-tahiyyatul mubarakatus salatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini rukun yang ke-14. Kalau 13 tadi duduk tasyahudnya, ke-14 ini adalah bacaan tasyahudnya. Berarti bacaan sujud tadi gimana? Sunnah aja. Jangan baca subhana rabbiyal a'la bihamdi. Sunnahnya baca itu. Gak baca gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi minimal ada bacaan tasbih. Dan afdolnya baca 3 kali. Cuma seperti bahasan kemarin, kok nemen-nemen ya Mas Syarif ya, sembang tato ndang mari ndang wis. Jangan lah. Ya sesempurna mungkin lah kita sholat itu. Jadi bacaannya adalah at-tahiyyatul. Ingat, taknya itu adalah at-tahiyyatul, taknya itu adalah asyamsiyah, berarti taknya ditasdid, dan baca tasyahud ini seperti baca surat Al-Fatihah. Tasdidnya harus ditasdid, matnya harus dimat, tidak boleh ada perubahan huruf, tidak boleh ada perubahan makna. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Jadi jangan sampai at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu assalamualaikum, jangan. Karena apa? Karena tajwidnya enggak ada di itu. Karena seperti tajwid di sini, tahiyat itu. Hati-hati ya. Makanya kalau ngaji itu kan biasanya Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Gitu aja. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah.
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada kenapa disambung gitu kalau ngaji? Karena tahiyat sama Al-Fatihah dalam sholat itu penting. Karena kadang orang tahiyat itu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Jajal sampean ngomong ya nang Pak Wali Kota. Pak sajane ngene iki kan ngomong apa sih kepedot-pedot kan gak enak. Kalem-kalem coba. Pasti paham Pak Wali Kota. Asyhadu syahadat ya syahadat. Kemudian al-khamisu asyar. Al-khamisu asyar yang ke-15 as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa aqalluha yaitu as-salatu di sini bukan salat ya, tapi membaca sholawat. Ya, membaca sholawat. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacaannya apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Yang paling gitu. Kalau ditambahin enggak apa-apa, terserah. Jadi kalau mau rukunnya saja gini. Setelah tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Salam, apa-apa. Kalau ditambahin enggak apa-apa. Tapi yang afdalnya ditambahi. Kama shallaita ala sayyidina kama shallaita ala Ibrahim wa ala sayyidina barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad barik ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Selesai. Setelah terus ada meriwayatkan sebelum salam dibanyak-banyak doa di situ. Banyak-banyak doa. Allahumma tsabbit qulubana ala ta'atika. Ya Allah, yang memohon balik kewayang hati, tunjukkanlah, tetapkanlah hatiku ini untuk selalu ibadah kepada Engkau. Contoh itu. Allahumma zidni imanan shadiqan. Ya Allah, tambahlah aku keimanan yang hak. Gitu ya, yang benar. Banyak-banyak doa di situ. Terserah doanya apa. Sebelum salam, bagaimana doa, baru kemudian salam. Yang salamnya itu rukun sholat yang ke-16. Assalamu aqaluhu assalamualaikum. Jadi bacanya cukup dengan assalamualaikum gitu. Tapi kalau mau afdalnya assalamualaikum warahmatullahi. Ya, seperti itu. Yang ke-16 ukhrij. Keluar dari salat. Niat keluar dari salat. Di mana letaknya? Pada waktu salam tadi. Salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullah. Niat kita untuk menyelesaikan salat. Saya selesai salat. Gak usah banten-banten di hati, memang harus bareng sama seperti niat. Kalau niat kan Allahu Akbar gitu ya. Aku niat salat pada waktu baca takbiratul ihram. Mengakhiri salat pada waktu salam yang pertama. Salam yang kedua itu sunnah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini niat selesai salat. Jadi niat selesai salat itu adalah yang ke-17. Yang ke-18 tertib at-tartibu itu yang ke-18. Jadi kalau meloncat-meloncat, mari Al-Fatihah langsung sujud, mau ruku, enggak oleh. Itu contoh. Salat itu tidak harus dengan sujud dan ruku. Kecuali salat fardu. Apa itu salat yang enggak pakai ruku, enggak pakai sujud? Salat mayit. Ya, salat mayit cuman gini aja berdiri ya. Ya, berdiri.
menghadap mayit ini diniati. Jadi kita kapan kita bahas itu nggak pakai sujud, pakai ruku. Jadi itulah ke-18 dari syarat-syarat dari sholat. Sebenarnya ini dulu pernah kita sampaikan ya, aku kok lali, tak balik ini menjadi apa ya. Jadi itu syarat-syarat sholat ke-18 sholat itu. Semoga aja ini menjadikan tambahnya ilmu kita. Mungkin ada beberapa hal yang perlu dibahas dan lain sebagainya. Gunanya apa? Gunanya karena kita ini diperintahkan untuk sholat. Makanya kita belajar tentang sholat. Kita harus berdosa, makanya diajarkan cara beristighfar. Gak bisa kita menyalahkan orang lain, kita salahkan diri sendiri aja dulu. Sampai umpama ya, kan anak guyonan lah. Sajar menungso di dunia itu salah Nabi Adam. Nabi Adam buah apa pun gak makan buah khuldi kalau di dunia paling. Ya hanya ditakdir ini pangeran ini mungkin Nabi ya gak ono, ulama ya gak ono, kabeh ya kan gitu ya. Karena caranya gitu, Allah bukan seperti itu. Terus kita nuruti lakon ya guys. Kita pasrah aja. Yang penting gunanya kita adalah untuk ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan apa? Caranya dengan sholat tadi. Caranya dengan sholat, wa iqamus sholat. Jangan sampai kita ini melalaikan sholat. Orang yang lalai sholat itu wajib cepat-cepat untuk mengganti, cepat-cepat untuk mengerjakan. Gak sholat duhur, aja niat gak sholat duhur, wajib selesai asar dia mengkodok sholat duhur. Ojo ngene ini, aku mau gak sholat duhur, ngenteni duhur meneh ndak, ya asal itu langsung sholat. Jangan lebih dari itu. Duhur kok dianu duhur, ndak, ya asar itu. Asar gak sholat maghrib, langsung betul. Bedanya ini, kalau orang yang lalai diniati memang gak tahu ini waktu sholat, tapi diwolong nanti entek. Ini yang wajib sholat didahulukan yang mana? Kalau memang dia lalai, yang wajib itu adalah yang lalai dulu. Kalau dia lalai sholat dulu tadi, ya melalaikan, kudu lali lo yo, lali sama lalai lain. Dolor orang ente itu wajib sholat dulu baru sholat asar. Tapi keturun, umpama ini, Mbak Sela ini tidur jam 11 sampai jam 4. Ya, na'udzubillah min dzalik ya. Kok suwi temen sholat turawan itu. Ya, umpama tapi itu sholat asar dulu baru sholat zuhur. Karena apa? Karena ini ketiduran. Kalau diniati nggak sholat, itu berarti sholat zuhur dulu baru sholat asar. Ada beda di situ. Sampai itu ya. Semoga aja apa yang kita bahas hari ini menjadikan manfaat bagi diri kita semua. Dan insya Allah pertemuan yang akan datang kita membahas tentang lanjutannya dari kitab ini atau membahas tentang khuluqul muslim atau membahas tentang ilmu tasawuf. Nanti wallahu alam kita lanjutkan minggu depan ya. Semoga aja mendapatkan barokah di dini wa dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan syakir hamdan na'imin. Hamdan yuafi nuka bimazid ya rabbana lakal hamdu ya balam ja'al min sultanik.
اللهم اغفر لنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وآبائنا وأمهاتنا وجدتنا وجداتنا وعلينا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا وجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا إنك التواب الرحيم اللهم اجعلنا وعلينا وأولادنا وذريتنا من التوابين ومن المتطهرين ومن المتقين ومن المخلصين من أهل العلم وعلى خير الجنة والقرآن اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم الحق حقه ولما اتباع ولا باطل باطل ولا شيء اجتنابه اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم بارك لنا في كل شيء يا الله يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته